Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Putri Anjani dengan NIM 2303 110132. Pada video ini, saya akan membahas analisis strategi sistem informasi pada studi kasus Retail Mart, yaitu sebuah perusahaan retail nasional yang saat ini mengalami penurunan daya saing. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi, melakukan analisis, serta memberikan rekomendasi strategi sistem informasi yang dapat membantu perusahaan beradaptasi di era digital. Eh, Latar belakang pada studi kasus Retail Mart, yaitu dalam 2 tahun terakhir, Retail Mart mengalami penurunan daya saing yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena kompetitor sudah lebih dulu memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka mampu memberikan layanan yang lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih personal kepada pelanggan. Kondisi ini membuat Retail Mart mulai tertinggal dan kehilangan keunggulan di pasar. Jika kita telusuri lebih dalam, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi penyebab kondisi tersebut. Sistem informasi yang digunakan masih terpisah antar divisi, seperti penjualan, gudang, dan keuangan. Selain itu, perusahaan juga belum memiliki sistem analitik untuk memahami perilaku pelanggan. Ditambah lagi, banyak proses bisnis yang masih dilakukan secara manual dan belum memanfaatkan teknologi digital seperti e-commerce atau aplikasi mobile. Permasalahan-permasalahan ini menjadi penghambat utama dalam perkembangan perusahaan. Dari permasalahan tersebut, dapat kita lihat bahwa terjadi ketidaksesuaian antara strategi bisnis dan sistem informasi yang digunakan. Di satu sisi, perusahaan ingin bersaing dan berkembang di era digital. Namun, di sisi lain, sistem yang dimiliki belum mampu mendukung tujuan tersebut. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kesenjangan atau gap yang berdampak pada menurunnya kinerja dan daya saing perusahaan. Untuk memahami kondisi perusahaan secara lebih menyeluruh, kita dapat menggunakan analisis SWOT. Dari sisi kekuatan, Retail Mart memiliki brand yang cukup dikenal serta pengalaman dalam industri retail. Namun, kelemahannya terletak pada sistem informasi yang masih konvensional dan belum terintegrasi. Di sisi peluang, perkembangan pasar digital memberikan kesempatan besar bagi perusahaan untuk berkembang. Namun, hal ini juga menjadi ancaman karena kompetitor sudah lebih siap dan lebih cepat dalam mengadopsi teknologi digital. Dari sini, terlihat bahwa transformasi digital menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya, jika kita fokus pada kondisi sistem informasi saat ini, terlihat bahwa sistem yang digunakan masih berjalan secara terpisah antar divisi. Hal ini menyebabkan data tidak terintegrasi dan sulit untuk diakses secara menyeluruh. Akibatnya, manajemen mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kondisi ini tentu berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan serta menurunnya efisiensi operasional perusahaan. Berdasarkan kondisi sistem yang telah dijelaskan tadi, dapat dilakukan analisis kesenjangan atau gap antara kebutuhan dan kondisi saat ini. Perusahaan sebenarnya membutuhkan sistem yang terintegrasi, mampu menyediakan data secara real-time, serta mendukung proses bisnis yang lebih efisien. Namun kenyataannya, sistem yang ada masih terpisah dan banyak proses yang masih manual. Kesenjangan inilah yang menjadi akar dari berbagai permasalahan yang dihadapi retail mart saat ini. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, diperlukan strategi sistem informasi yang tepat. Salah satu rekomendasi utama adalah mengembangkan sistem terintegrasi seperti ERP agar seluruh data antar divisi dapat saling terhubung. Selain itu, perusahaan juga perlu memanfaatkan business intelligence untuk menganalisis data dan memahami kebutuhan pelanggan. Tidak kalah penting yaitu perusahaan juga harus mulai mengadopsi teknologi digital seperti e-commerce dan aplikasi mobile agar dapat meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
Agar strategi ini dapat berjalan dengan efektif, diperlukan prioritas dan implementasinya. Tahap pertama adalah melakukan integrasi sistem agar data dapat terhubung dengan baik. Selanjutnya, perusahaan juga dapat melakukan digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi. Setelah itu, penerapan analitik data dapat dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan. Terakhir, pengembangan aplikasi digital seperti mobile dan e-commerce dapat dilakukan untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dengan menerapkan beberapa strategi yang telah disebutkan tadi, perusahaan akan memperoleh berbagai manfaat. Di antaranya adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat karena didukung oleh data yang terintegrasi. Selain itu, efisiensi operasional juga akan meningkat karena proses bisnis menjadi lebih otomatis. Dari sisi pelanggan, kualitas layanan akan semakin baik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan bisnis di era digital. Ketidaksesuaian antara strategi bisnis dan sistem informasi dapat menyebabkan penurunan kinerja perusahaan, seperti yang terjadi pada studi kasus Retailmart yang kita bahas tadi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan selaras dengan tujuan bisnis. Dengan demikian, perusahaan dapat beradaptasi, berkembang, dan mampu bersaing secara optimal di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.